Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Gusta Latifah, kelas 1M, NIM 2021 143519. Prodi PGSD, mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SHG MPDI, Universitas PGRI Palembang. Untuk tugas video kali ini dengan materi bertema faktor-faktor pendidikan. Pengertian faktor adalah hal atau keadaan peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi faktor pendidikan secara sederhana adalah semua hal yang mempengaruhi proses pendidikan. Untuk penjelasan yang pertama, dengan subtema 1. Pengertian faktor pendidikan. Faktor pendidikan yaitu suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang tidak disengaja diadakan oleh orang dewasa atau pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi berakibat anak sampai pada hasil yang sama dengan apa yang diharapkan atau sama dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya, penjelasan dengan subtema 2. Macam-macam faktor pendidikan. Macam-macam faktor pendidikan ada 4. 1. Faktor peserta didik. Pengertiannya adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa merasa tergantung kepada kependidikannya. Peserta didik merasa bahwa ia memiliki kekurangan tertentu. Ia menyadari bahwa kemampuan masih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidikannya. 2. Faktor tujuan. 1. Tujuan sebagai arah pendidikan. Tujuan akan menunjukkan arah dari suatu usaha, sedangkan arah menunjukkan jalan yang harus ditempuh dari situasi sekarang sampai kepada situasi berikutnya. 2. Tujuan sebagai titik akhir suatu usaha akan berakhir jika tujuan akhirnya sudah tercapai. 3. Tujuan sebagai titik pangkal. Mencapai tujuan lain dasar dan tujuan pendidikan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, memberi nilai pada usaha yang dilakukan. 3. Faktor materi. Faktor materi ini merupakan suatu faktor yang berupa materi yang akan diajarkan oleh pendidik dan diterima oleh peserta didik. Materi pendidikan diharapkan merupakan suatu materi yang segar dan update. Selain itu juga harus mudah dicerna dan interaktif. Jadi, pendapat timbal balik antara pendidik dan peserta dalam melakukan pelajaran. Ada syarat utama dalam pemilihan materi pendidik, yaitu 1. Materi harus sesuai dengan tujuan pendidik, dan yang kedua, materi harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dan yang keempat, faktor alat pendidikan. Yang dimaksud dengan alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Ditinjau dari segi wujudnya, macam-macam alat pendidikan itu berupa 1. Perbuatan pendidikan atau biasa disebut software. Mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. 2. Benda-benda lain alat bantu atau biasa disebut dengan hardware. Mencakup meja kursi belajar, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku, peta, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam memilih alat pendidikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan yang ingin dicapai orang yang menggunakan alat. Dan selanjutnya penjelasan dengan subtema 3. Hubungan timbal balik antar faktor pendidikan. 1. Pengaruh sekolah terhadap masyarakat. Dalam hal ini, pengaruh sekolah terhadap masyarakat pada dasarnya tergantung kepada luas tidaknya serta kualitas atau output pendidikan itu sendiri. Sebaliknya, meskipun lembaga pendidikan mampu mengeluarkan outputnya, tapi dengan SDM yang rendah secara kualitas, itu juga jadi bermasalah. Tidak saja bagi output yang bersangkutan,
tetapi berpengaruh juga bagi masyarakat. Investasi ini sangat penting untuk mengembangkan atau kemajuan masyarakat, sebab manusia itu sendiri adalah subjek setiap perkembangan, perubahan, dan kemajuan di dalam masyarakat. Dan yang kedua, pengaruh masyarakat terhadap sekolah. Sebagaimana yang dikemukakan terdahulu, tentang keterkaitan masyarakat dengan pendidikan adalah sangat erat dan saling mempengaruhi. Modern ialah masyarakat yang di dalamnya ditemukan suatu tingkat pendidikan yang baik, maju, dan modern pula, dalam wujud lembaga-lembaganya maupun jumlah dan tingkat pendidikan yang terdidik. Sebaliknya, masyarakat yang kurang memperhatikan pembinaan pendidik akan tetap terkebelakang, tidak hanya dari segi intelektual tapi juga dari segi sosial kultural.